Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Handayani 2019-51190. Di dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang produk mikroorganisme dalam industri. Mari kita simak. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri adalah suatu proses dalam jumlah besar dalam kondisi terkendali dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat. Dapat dilihat dari sudut industri, mikroorganisme merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Mikroorganisme dapat merombak bahan mentah atau substrat menjadi suatu produk. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan mikroorganisme sebagai industri. Yang pertama ada mikroba tumbuh dengan cepat, di mana dalam waktu 20-30 menit mikroba sudah dapat berkembang biak. Yang kedua, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang ketiga, tidak dipengaruhi iklim dan mudah dikendalikan. Yang terakhir ada secara genetik mikroba mudah dimodifikasi sesuai dengan kehendak. Lalu, di dalam bidang industri juga terdapat bakteri yang menguntungkan dalam bidang ini, terutama dalam bidang industri pangan. Terdapat beberapa kelompok bakteri yang mampu melakukan proses fermentasi dan hal ini telah banyak diterapkan pada pengolahan berbagai jenis makanan. Ada beberapa makanan hasil fermentasi dan mikroorganisme yang berperan. Yang pertama itu ada nama produknya yogurt, bahan bakunya susu. Nama mikroorganisme yang berperannya yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus. Yang kedua ada keju dengan bahan bakunya susu dengan nama Streptococcus lactis. Yang ketiga ada sosis dengan bahan bakunya daging bernama Pediococcus cerevisiae. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses mikroorganisme industri dapat dilihat dari segi perindustrian. Mikroba merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Mikroba merombak bahan mentah dan mengubah bahan mentah menjadi suatu produk baru. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi industri, antara lain A. Organisme. Organisme yang akan digunakan harus dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup banyak. Karakteristik penting yang harus dimiliki mikroorganisme industri yaitu harus tumbuh cepat dan menghasilkan produk yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat dan memiliki sifat-sifat genetik yang stabil. Yang B. Medium. Substrat yang digunakan oleh organisme untuk membuat produk baru harus murah dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang C. Hasil. Fermentasi industri dilakukan dalam tangki-tangki yang besar, kapasitasnya dapat mencapai 2000 liter. Yang D. Tidak berbahaya bagi manusia dan secara ekonomik penting bagi hewan dan tumbuhan. Yang E. Bersifat non-patogen dan bebas toksik, atau jika menghasilkan toksin harus cepat diinaktifkan. Yang F. Mudah dipindahkan dari medium biakan. Lalu ada persyaratan lain untuk industri, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada medium, harus mudah diperoleh, tidak menjadi bahan atau makanan pokok dan relatif murah, dan bisa memanfaatkan berbagai limbah pertanian seperti jerami, tongkol jagung, serbuk gergaji, bagas, dan onggok. Yang kedua ada produk, harus mudah dipasarkan, dihasilkan dalam jumlah besar dan nilai ekonomi. Yang ketiga ada limbah, harus mudah didaur ulang dan tidak mencemari lingkungan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisme dalam industri. Kegiatan mikroba ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Perubahan di lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sifat, morfologi, dan fisiologi mikroorganisme. Nah, faktor lingkungan ini yang dapat sering mempengaruhi pertumbuhan mikroba antara lain
Yang pertama ada faktor suhu. Suhu merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan mikroba. Beberapa mikroba mampu hidup dalam kisaran suhu yang luas. Yang kedua ada kelembapan. Tiap jenis mikroba ini mempunyai kelembapan optimum tertentu. Yang ketiga ada pH. Berdasarkan pH yang ada, mikroba dikenal dengan asidofil, neurofil, dan alkalifil. Untuk asidofil sendiri ini yang dapat tumbuh pada pH antara 2-5 pH. Untuk mikroba neutrofil, mikroba ini dapat tumbuh pada kisaran pH 5,4-8. Sedangkan mikroba alkalifil dapat tumbuh pada kisaran pH 8,4-9,5. Yang terakhir ada ion-ion logam. Ion-ion logam bersifat seperti Hg, Ag, Cu, Au, dan Pb. Pada kadar yang sangat rendah dapat bersifat toksik atau racun. Selanjutnya, mikroorganisme industri secara ideal ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama itu ada genetik stabil, yang kedua itu ada produksi produk target efisien, yang ketiga ada sedikit atau tidak memerlukan vitamin dan faktor-faktor pertumbuhan tambahan. Yang keempat ada menggunakan sumber karbon murah dan mudah diperoleh. Yang kelima, mudah dimanipulasi genetiknya. Yang enam, aman dan non-patogenik atau tidak menghasilkan agen toksik, kecuali produk targetnya. Dan yang terakhir itu ada produk target mudah dipanen dan dipurifikasi. Di dalam perindustrian, ada beberapa mikroba yang sering dapat digunakan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu dari bakteri. Bakteri ini adalah mikroba uniseluler dan tidak mempunyai klorofil. Ada beberapa yang fotosintetik dan bereproduksi aseksual secara pembelahan. Nah, bakteri ini tersebar luas di alam. Untuk sifatnya dia bersifat kecil dan memiliki ukuran tubuh yang bervariasi berkisaran 0,2 dikali 1000 mikrometer. Bentuknya ini dia bulat atau koci, batang atau basili, dan bentuk spiral atau spirilium. Yang kedua itu ada hamir atau yes, merupakan jamur bersel satu yang mikroskopik dan tidak berflagel. Beberapa genera membentuk filamen atau pseudomycelium. Hidupnya ini sebagai saprofit dan parasit. Hamir ini bermanfaat dan ada yang pula membahayakan manusia. Untuk fermentasi hamir banyak dapat digunakan dalam membentukkan roti, bir, wine, vinegar, dan sebagainya. Hamir yang tidak diinginkan adalah yang ada pada makanan dan penyebabnya kerusakan pada sauerkraut, jus, buah, sirup, moles, madu, dan sebagainya. Yang ketiga ada jamur, fungi atau kapang. Jamur merupakan mikroorganisme anggota kingdom fungsi yang membentuk hifa. Jamur bukan merupakan taksonomi yang resmi, sehingga anggota-anggota dari jamur tersebar ke dalam filum Glomeromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Untuk jumlah spesies fungi yang telah teridentifikasi hingga tahun 1994 dapat mencapai 70.000 spesies, dengan perkiraan penambahannya itu sekitar 600 spesies setiap tahunnya. Habitat jamur sangat beragam, namun pada umumnya jamur dapat tumbuh pada substrat yang mengandung sumber karbon organik. Yang terakhir itu ada alga. Alga merupakan kelompok organisme autotrofik, yaitu mereka dapat menghasilkan senyawa organik dengan bantuan sumber anorganik sederhana melalui mekanismenya yang dikenal sebagai fotosintesis. Mereka merupakan kelompok yang berbeda yang meliputi sederhana bersel tunggal untuk organisme multiselulernya. Mikroba bagi manusia pada bidang pangan dan industri terbagi menjadi dua, ada yang menguntungkan dan merugikan. Oke, kita akan membahas tentang yang menguntungkannya terlebih dahulu. Dia berperan dalam proses-proses perombakan dan penyusunan senyawa organik atau makanan, sehingga menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat bagi manusia. Ada beberapa produk makanan olahan peran mikroba sebagai pemroses atau biomasa mikroba sebagai bahan bakunya.
Yang kedua itu ada yang merugikan. Dia berperan sebagai agen pengkontaminasi dan pembusukan pada makanan, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada produksi pangan. Mikroba dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan dan industri. Yang pertama ini dapat dimanfaatkan sebagai ukurannya mikroskopis, sehingga ratio dan antara luas permukaan dan volume menjadi tinggi. Kontak dengan substrat maksimum. Yang kedua, dia memiliki daya reproduksi yang sangat cepat bila dibandingkan dengan organisme lainnya. Yang ketiga, dia memiliki genom sederhana, sehingga dapat mudah direkayasa. Yang keempat, tidak menghasilkan senyawa toksik atau racun bagi lingkungan. Yang kelima itu mudah dikembangbiakan di laboratorium dengan substrat yang sederhana. Selanjutnya, mikroorganisme ini dapat menguntungkan dalam beberapa hal. Yang pertama itu dia berperan dalam proses fermentasi. Yang kedua itu berperan dalam meningkatkan gizi makanan. Yang ketiga berperan dalam pengadaan bau dan rasa. Yang keempat sebagai sumber protein. Ada beberapa produk mikrobiologi industri, terbagi menjadi dua. Ada yang primer dan sekunder. Bedanya ini, untuk primer dia dapat dihasilkan oleh mikroorganisme yang penting untuk pertumbuhan mikroba tersebut. Sedangkan yang sekunder, dia dapat dihasilkan untuk pertahanan tubuh mikroba. Lalu, kita akan membahas tentang mikroorganisme yang digunakan dalam industri obat-obatan. Contohnya itu dari pemanfaatan kapang. Dia terbagi menjadi dua, yaitu ada amilase dan invertase. Untuk amilase sendiri, dia menghidrolisis pati menjadi dekstrin dan gula, dan dapat digunakan sebagai bahan perekat. Yang kedua itu ada invertase, menghidrolisis sukrose menjadi campuran glukose dan levulose, dan dapat digunakan dalam pembuatan gula dan sirup. Yang tak dapat gula dikristalkan dari sukrose. Yang kedua lalu ada produk industri pemanfaatan bakteri. Terbagi menjadi dua, ada bakteri asam laktat dalam kefir dan bakteri asam laktat. Untuk bakteri asam laktat dalam kefir sendiri ini dia bermanfaat sebagai kesehatan, diantaranya itu sebagai probiotik yang menekan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit saluran pernapasan. Untuk bakteri asam laktat ini dapat mencegah diare juga yang disebabkan oleh B patogen dan mencegah infeksi saluran urin, mengurangi risiko timbulnya kanker atau saluran pencernaan tumor, dan lain-lain. Yang terakhir ada produk industri pemanfaatan bakteri yang disebut dengan E. coli. Dia ini dapat dibuat atau disintesis menjadi insulin. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.